Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya. Kali ini episodenya adalah penaklukan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mungkin ratusan tahun ya. Itu bertikai terus antara pasukan Laut Merah dengan Segoro Kidul. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, ini anak saya ya, Gara Akbar, kemudian ibu, dan ini Kisurup. Ini Mas Hikmat ya. Nah, kita nanti menggali itu pertikaian yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun ya. Iya, itu bisa berabad-abad. Nah, itu berdampak pada manusia karena mereka merekrut manusia untuk sebagai pasukannya. Apa itu? Nanti kita dengarkan Mas Hikmat ini ya, sahabat ya. Silakan Mas Hikmat. Iya, jadi sahabat, Assalamualaikum. Di sini saya menceritakan tentang informasi gaib itu menarik untuk disimak, tapi tentunya informasi yang sumbernya dari yang negatif itu perlu kita dikaji ulang lagi, membutuhkan perenungan yang lebih mendalam. Terus di momen yang ini yaitu penaklukan Laut Merah, Kerajaan Laut Merah dengan Kerajaan Selatan atau disebut Segoro Kidul. Ini menarik untuk disimak. Jadi beberapa versi menyebutkan bahwa awal mula terjadi pertempuran ini karena adanya suatu bentuk perluasan wilayah, yang dimana awal mulanya yaitu dari Laut Merah itu mensiarkan agama ke Nusantara, khususnya ke Tanah Jawa. Dan itu bermula, kalau nggak salah itu di abad 9, kalau nggak salah, itu mempunyai kerajaan di ujung kulon, serta berhasil menduduki wilayah di Aceh. Itu pertama kali Laut Merah itu untuk disebutnya menyiarkan agama Islam ke Tanah Jawa, dimulai menduduki wilayah Aceh. Dan itu dibarengi dengan selatan, khususnya selatan ini dengan tujuan untuk memperluas wilayahnya, yaitu dari Segoro Kidul yang dipimpin rajanya itu bersama yang dikisahkan Nyi Roro Kidul itu menginvasi, memperluas wilayahnya ke Sumatera. Dan di petak politiknya itu berpengaruh terhadap kekuasaan dari Laut Merah itu yang berada di wilayah Aceh. Jadi secara tidak langsung terjadinya konflik itu karena kedua belah pihak adanya perebutan sebuah batas wilayah atau wilayah gitu. Sehingga secara politik ini merugikan kepada Laut Merah karena faktor invasi dari selatan ini yang mempengaruhi terhadap kerajaannya gitu, singgasananya. Lalu diutuslah dari Raja Laut Merah, yaitu Panglima Tempur terbaik, dikisahkan namanya itu, yang bernama Syekh Hasim Bahadur, Panglima terbaik jin muslim yang dikatakan versi yang sedang berkembang gitu. Jadi benang merah kenapa selatan dan Laut Merah sampai sekarang itu tidak henti-hentinya bertempur, yaitu karena adanya suatu tujuan untuk perluasan wilayah. Dan ini menyebabkan perluasan wilayah ini setelah kita kaji itu ternyata awal mulanya itu ya tujuannya untuk memperluas penyiaran agama Islam, dan selatan menginvasi dengan tujuan untuk memperluas wilayah. Dan itu menyebabkan raja-raja di Tanah Jawa itu merasa terganggu gitu. Sehingga medan pertempurannya itu semakin meluas begitu. Nah, makanya pertempuran-pertempuran ini berdampak ke alam manusia, khususnya ke alam kita di Tanah Jawa ini. Jadi pertempuran-pertempuran di alam jin itu efeknya tidak main-main, berdampak langsung kepada kelangsungan tatanan kehidupan manusia gitu. Terutama pasukan-pasukan mereka dari selatan itu khususnya dia merekrut orang-orang atau manusia-manusia yang tadinya menyembah kepada selain Allah itu, dan nantinya jiwanya akan dijadikan pasukannya gitu. Nah, setelah kami gali
itu bahwa pasukan-pasukan dari pasukan-pasukan dari selatan itu dihuni atau dimiliki jin dan siluman. Dan tujuan mereka itu yaitu mempengaruhi manusia tapi tujuannya ini tetap perebutan wilayah gitu. Ini saling merebutkan itu dan sampai sekarang tidak ada henti-hentinya terus bertempur. Nah, itu Pak, apa cerita dari kenapa selatan sampai dengan Laut Merah itu sampai terjadi pertempuran. Ini kisah yang benar-benar di tanah Jawa ini legenda, Pak. Gitu. Baik. Jadi, tapi itu mereka dua-duanya dari bangsa jin. Iya, kedua-duanya. Jadi yang Laut Merah itu jin Islam. Iya. Itu kalau yang apa? Selatan tuh jin kafir ya? Iya. Sama bangsa campur bangsa siluman. Kalau saya analisa secara laduni, itu jin Islamnya ini masih di saf 2 bangsa jin. Alam jin itu ada safnya kan. Gitu. Baik, nah sekarang gini, sahabat. Visi misi kita adalah kita ini dari kerajaan kesemestaan Badal Al-Wahidul Qahar. Nanti sudah hadir itu dutanya sama yang bertanggung jawab untuk mendamaikan. Ada hanya 2 yang kita kirim, ya. Dutanya itu sekaligus yaitu maskot Imperium Kesemestaan Badal Al-Wahidul Qahar, itu Badarul Haq. Ya, Bapak sudah hadir ya? Ya. Baik. Nah, itu dutanya untuk mendamaikan, jadi menaklukkan untuk supaya tidak ribut lagi, sekaligus untuk dibuat perdamaian gitu. Nah, yang kedua itu salah satu pasukan ada di sana itu namanya Berandal Ilahi, ya. Itu tadi dari pemimpin tertingginya katanya cukup 1 aja yang dikirim. Sudah ditunjuk pasukannya? Itu? Oke. Itu sahabat. Jadi nanti kalau jika mereka mau damai, ya sudah. Tapi kalau jika tidak damai, kedua belah ditaklukkan untuk damai. Bagi yang tidak mau, dan nanti juga ada itu, mereka akan diadili, harus tunduk patuh taat dan setia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang tidak mau, dimusnahkan. Bagi yang mau tunduk, nanti akan diberi penanda dan peneng. Entah itu penengnya di sini atau di leher atau dicap di sini sebagai tanda, dan itu mereka akan hadir aparat ilahi untuk melaksanakan itu yang bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Sekarang yang mau dihadirkan siapa? Tapi saya mau ini dulu. Saya mau bicara dulu sama Badarul Haq. Ini jadi Bapak ini duta untuk ini. Iya. Ya. Nah, itu Badarul Haq itu ada ciri-cirinya selalu kami tampilkan. Ya. Kemudian saya mau bicara sama yang tentaranya ini. Tampilannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam juga aku ucapkan kepada seluruh umat. Ya. Bapak hadir bertanggung jawab untuk mendamaikan ini, dan tidak bagi yang tidak mau damai ditaklukkan. Ya. Tampilannya seperti apa sih ini? Bajunya putih. Ada chestnya gitu. Chest. Kayak armor. Putih. Terus ada kayak silvernya gitu. Ininya kayak ada lancip. Oh gini. Iya, kayak pasukan Cina itu ya. Nah, terus itu seragamnya ya. Terus belakangnya ada 2 pedang. Ada 2 pedang. Pedangnya silang gitu. Iya. Tangannya kayak es. Terus ada keluar tajam. Ada berapa? 3 kayak Wolverine. Oh, jadi gini. Iya. Jadi kalau mau dipakai keluar atau keluar terus atau kalau mau dipakai. Ketika keluar bentuknya kayak apa? Kayak cakar kayak Wolverine atau ada sesuatu yang istimewa yang beda? Kan ini cakarnya nih. Satu ada kayak pistol. Meriam kecil. Oh gitu. Bisa ngeluarkan apa itu Pak? Sebuah meriam yang meledakkan jantung para negatif. Oh,
jantung para negatif. Mereka itu kalau aparat ilah itu menyebutnya bangsa menyimpang ya, gitu. Kalau dirinya nyebutnya dirinya sendiri itu bangsa pencipta, gitu. Kemudian apalagi cirinya? Tingginya seberapa sih? Eh, Setengahnya tower. Maksudnya tower mana? Tower tinggi kan ya? Ya, tower. Tower apa ini? Iya. Setengahnya. Tower listrik. Tinggi mungkin. banget itu. Iya. Terus dia pakai sepatu apa atau apa? Ada di sininya kayak sirip. Oh gitu. Jadi kecepatan bergerak Anda cepat sekali dong. Iya. Kayak soal di tangannya di sini kayak ada pisau gitu. Saya dengar Bapak ini bisa memecah diri. Sebanyak yang bisa, jadi nggak terbatas, sebanyak yang diinginkan. Itu sahabat. Tapi untuk peperangan ini aku tidak akan memakai cloningan. Baik. Dikarenakan membunuh bangsa menyimpang tidaklah susah. Itu adalah hal kecil bagi. Ya. Jadi sahabat, di luar sana itu banyak yang sangat mengagungkan Panglima Laut Merah itu. Itu bangsa jin. Meskipun Islam tetap aja jin. Maupun beribu-ribu atau berjuta-juta pasukan hanya untuk diriku sendiri, itu hanyalah seperti membunuh satu semut. Waduh. Nanti kita saja merinding nih sahabat nih. Oke. Dia memang pasukan khusus ya. Biasanya kalau dalam pertempuran itu mereka ada cover both side, kemarin ninja ilahi namanya. Ninja itu biasanya dikirim dulu ke suatu medan pertempuran, tapi untuk ini nggak perlu katanya. Cukup dia aja. Gitu. Terus kemampuannya memang banyak, salah satunya bisa memecah diri, tapi katanya nggak perlu memecah diri. Nanti kita lihat aja sahabat untuk ini bagaimana. Oh ya, tadi saya udah broadcast untuk zero latency ke ini ya, ke apa namanya, ke mode apa Badarul Haq. Gimana, sudah tersampaikan semuanya? Sudah. Baik, mengenai kesemestaan itu. Sekarang mau di medium yang mana dulu nih? Sebelum medium, Pak, menurut kacamata Badar Al-Haq itu di atas bangsa jin itu ada bangsa apa sih, Pak? Sebetulnya di atas bangsa jin itu gini, ada jin khusus ya. Tapi namanya itu belum kita gali. Ada jin khusus itu sebetulnya itu dari saripati tertingginya dari Ghairil Maghdubi alaihim. Jin khusus itu. Dia di atasnya. Jadi ini bangsa jin ada dalam jin itu puncaknya itu. Puncaknya. Dia ada 3 saf ya. Kalau pernah digali ya, Mas. Ada 3 saf. Saf khusus itu. Nah, di atas itu ada alam jin, J-I-N. Ada 3 atau 4 alam sebelum alam malaikat. Ini jin, ini alam malaikat, ini ada 4 alam. Gitu. Iya, ya. Pak. Ini sebagai bentuk wawasan edukasi. Iya. Bahwa ternyata di dunia ini, yang dikatakan dunia ini, kita bukan hanya tentang bangsa jin. Selebihnya dari bangsa jin itu ternyata masih ada bertingkat-tingkat terus ya, Pak. Gitu. Nah, Pak, ini sebelum ini menurut kacamata Bapak atau Badar Al-Haq ini seberapa bahayanya sih, Pak, konflik ini jika benar-benar tidak diselesaikan atau tidak ada jalan keluar untuk berdamai? Terutama dampak kepada manusianya seperti apa sih, Pak? Pertama, ini dampaknya itu medan energinya mempengaruhi jiwa manusia. Kedua, mereka merekrut-rekrut ya. Salah satunya dia ini direkrut juga nih. Ya, pernah direkrut dia nih. Ya, dimimpikan ya, nanti ceritakan. Iya. Terus yang ketiga, kita memang misinya itu misi keilahian. Ini sebetulnya hal ini tidak disukai sama Allah SWT. Makanya harus stop sampai sini. Ya. Aku ingin mengatakan satu. Ini siapa nih? Randa. Bahwa hadirkanlah saja kedua pasukan itu. Biar tidak usah lama, karena aku lebih menyukai yang cepat. Baik, cuman nanti akan kita hadirkan rajanya dulu sama Panglima. Nanti kalau
ada yang ngeyel-ngeyel, kita serbu aja, ya. Bapak serbu aja kerajaannya itu, ya. Oke. Jadi coba ceritakan dulu direkrutnya gimana? Kan mimpi. Oh, direkrut ya. Jadi sebelumnya itu kan saya dimimpiin lah hadirnya sosok beliau yang dikatakan Syekh Hasim Bahadur. Dia di mimpiku hadir dengan berkata, kamu jangan dulu ketemu dengan saya. Jadi nanti aja. Nah itu aku maknanya belum tahu, dan nama Hasim Bahadur pun, Syekh Hasim Bahadur saya tidak tahu. Ketika saya cek di Google ternyata banyak itu kisah-kisah legendaris tentang cerita-cerita beliau. Tapi dari saya itu tidak terjebak atau euforia, karena takutnya itu adalah bentuk dari bisikan jin atau apa. Jadi aku tidak menganggap ini sebagai euforia atau ini bukan bentuk ria atau apa, tidak, karena diri ini menolak bahwa kami atau aku atau saya hanya tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, ini boleh digali gak Pak? Ini hadirkan raja dari Laut Merah dan raja di Segoro Kidul ini, permusuhan ini gimana sih Pak? Menurut itu kita ambil dari mereka, versi mereka masing-masing. Iya. Ya. Jadi nanti rajanya dua-duanya kita hadirkan sama panglimanya ya. Panglimanya saya Badur itu. Syekh Hasim Bahadur. Nah, jadi nanti yang mediumkan anak saya. Kebetulan yang satunya Mas Fikri itu berhalangan. Nah, nanti ibu ini yang ngelihat medan pertempurannya atau yang tampil gimana tampilannya. Ya sekarang siapa dulu nih? Dari Segoro Kidul aja dulu. Siapa namanya tuh? Yang Rajanya? melegenda itu Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna. Nanti kita gali apakah dia yang tertinggi apa enggak? Iya. Kita hadirkan Sang Hyang Baruna ya. Sang Hyang Baruna. Segoro Kidul. Baik. Betul kamu Sang Hyang Baruna. Coba Mama lihat tampilannya. Kayak apa tampilannya? Pakai jubah perang gitu. Terus pakai bajunya itu, jubahnya itu warna merah. Itunya hiasannya warna emas. Mukanya gimana tampilan yang lengkap? Kalau untuk mukanya masih kayak kita, cuman dia tinggi, gagah, terus ya ininya agak ada brewok-brewoknya gitu. Terus jadi ingat seseorang sahabat. terus ada gitu ya, kayak dia pakai mahkotanya mahkota warna emas, kan ada merah-merahnya gitu. Coba dilengkapi, betul. Dilengkapi. Udah betul itunya, tapi kurang apanya? Di si punggungnya itu ada saya jubah kayak Superman. Oh, jubah bukan saya, jubah. Iya. Baik, betul kamu Sang Hyang Baruna, dikenal sebagai Sang Hyang Baruna. Iya. Baik, kami menghadirkan kamu Bisa itu. Berubah-berubah. Emang bisa berubah-berubah. Betul, kamu bisa berubah-ubah tampilan kamu. Iya. Ini aslinya bukan? Saya ingin kamu hadir dengan tampilan asli. Itulah tampilan asliku. Baik. Saya kirim duta untuk itu. Ya. Duta untuk mendamaikan kalian, sekaligus menaklukkan jika ada yang bandel. Ya. Sekarang sebetulnya kalian tidak bisa, tidak akan bisa mengalahkan prajurit-prajurit. Itu urusan nanti itu. Sekarang saya mau tanya dulu, masalahnya apa dengan pasukan merah? Iya. Sejarahnya gimana sih? Saat itu aku tidak menyukai dengan ketenangan mereka. Maka dari itu aku ingin merusak ketenangan mereka. Dikarenakan mereka harus merasakan bagaimana kerasnya kami.
karena aku tidak suka dengan mereka. Maka aku rampas wilayah mereka, tapi mereka tidak terima. Maka mereka memerangi kami. Maka dari itu dimulailah perang. Ya intinya kamu yang cari gara-gara. Kamu yang memulai. Iya kan? Hmm. Saya tanya, kamu yang memulai. Tadi kan keterangan kamu sendiri. Kamu yang memulai itu. Iya. Oke, kamu diam dulu. Saya hadirkan siapa itu? Raja Laut Merah. Syekh Hasim Bahadur. Itu panglimanya. Syekh Fatah. Syekh Fatah. Syekh Fatah itu dong. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Iya, namanya Syekh Yusuf. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Betul kamu Syekh Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Betul kamu Syekh Yusuf. Ya. Di pemimpin tertinggi di Kerajaan Laut Merah. Ya. Coba tampilannya seperti apa? Tampilannya kayak orang India ya, tapi putih gitu. Apa ya? Kayak perlengkapannya putih. Perlengkapannya putih, terus memang mahkotanya campuran emas sih, kayak ada mutiara-mutiaranya kayak gitu. Gagah. Coba dilengkapi. Ya, betul, sama kayak Anda. Jubahnya itu kayak sarung tapi nggak nutupin kaki. Oh, dari belakang. Oh, baik. Saya Yusuf. Ya. Saya menghadirkan Anda ingin tahu apa kisah peperangan Anda dengan Segoro Kidul itu. Saat itu aku dan seluruh prajuritku sedang merasakan ketenangan. Tapi secara tiba-tiba ada yang merampas tanah kami. Dan Wilayah maksudnya. Wilayah. aku lihat ternyata itu adalah dia. Dan saat itu aku tidak mencari masalah apa. Dikarenakan aku diberi ketenangan oleh Sang Maha Kuasa. Tapi dialah yang memulai semua. Dan ketenanganku menghilang secara tiba-tiba. Padahal aku telah selesai melakukan tugas dari Sang Maha Kuasa. Dengan enaknya mereka menyerang wilayahku. Aku tidak terima, maka aku menyerang mereka dengan ganas. Sudah berlama ya pertempuran ini? Sampai sekarang ya Pak? Sampai detik ini? Tunggu dulu. Laut Merah sama Segoro Kidul itu kan jauh secara fisik bumi. Secara penglihatan kami itu tidak jauh. Baik. Nah Pak, ini ketika apakah ada hubungannya dengan perluasan penyebaran Islam? Jika itu aku kurang mengetahuinya. Karena kan aku mungkin belum cukup baik untuk termasuk ke pengajaran Islam. Kalau dari cerita ini, dia yang penting udah membalas. Kan diserang wilayahnya, dia sebagai raja, sebagai itu menjaga kedaulatan, wajar. Kalau negara Indonesia diserang sama negara lain, kita berhak untuk mempertahankan gitu. Nah, terus mau tanya apa? Ini hubungannya dengan apakah versi-versi di luar itu bahwa Kerajaan Laut Merah itu memiliki satu kerajaan di Nusantara yang bertempat di ujung kulon itu, Pak? Apakah itu betul, Pak? Kurang. Selama perjalananku tidak ada cerita. Enggak, jadi ini pertempurannya dengan apa yang dikenal itu Kerajaan Segoro Kidul, betul?
Oh, baik. Hmm. Nah, sekarang Panglima Anda yang tertinggi itu namanya siapa? Syekh Hasim Bahadur itu ada hubungannya nggak? Ada, Itu memang Panglima kamu. itu panglima terbaik. Baik, saya hadirkan sekarang ya. Kun, fayakun. Langsung nyiapin pedang panjang. Betul kamu, Syekh Hasim Bahadur. Hasim Bahadur. Betul. Tampilannya seperti apa? Coba. Syekh Hasim Bahadur. Ganteng, Oh, tampilannya ganteng ya? Terus tinggi, Heeh. terus gagah perkasa. bajunya kayak apa, ornamennya apa gitu. Ciri khususnya dia. Lebih ke perlengkapan itunya lebih ke warna abu-abu ya, abu-abu mana ya, abu-abu agak putih, kayak kertas itu deh, kertas buram Gitu. gitu. Kamu yang selama ini sebagai panglima terbaiknya Syekh Yusuf. Betul. Silver ya, lebih ke silver gitu. Bentar, itu ada yang ditambahin. Apa? Oh ya, tambahin. Sama kayak make apa ya? Ikat itu. Heeh, Hmm. sorban. Oh, imamah kayak gitu ya? Terus Ya. senjatanya dia pedang. Pedangnya kayak apa? Pedang melengkung atau pedang biasa lurus atau Pedangnya, kalau pedang Arab kan melengkung. Iya. pedangnya gini sih. Ini kan gagangnya. Ininya itu bulat, itu si penjaganya. Ini Melengkung dong. melengkung, sama di ujungnya kayak pedang itu Nabi. Oh, ada somplaknya, ada belah. Belah gitu. Oh gitu. Baik. Itu sahabat. Kamu gini, ini sekarang udah saya hadirkan ya. Itu yang dari itu kerajaannya itu dari Segoro Kidul itu. Saya ingin sekarang juga dihentikan pertempuran ini. Aku butuh untuk menghentikan peperangan. Iya. Karena kami semua adalah seperti keluarga bagi kerajaan. Dikarenakan kami, Ini yang ngomong siapa nih? itu Hasimah. Dikarenakan kami tidak pernah merasakan ketenangan. Kami merasakan ketenangan hanya untuk sebentar. Dikarenakan kejahatan dari kerajaan mereka. Dan aku sebenarnya tidak ada rasa kesal kepada mereka. Aku hanya ingin mengajak mereka berdamai, tapi mereka selalu menyerang kerajaan. Baik. Sudah tiba saatnya perdamaian dan ketenangan sudah terjadi. Dan bagi yang tidak mau akan dilibas. Sekarang coba si Badalul Haq itu yang ngomong ke mereka. Sampaikan omongannya. Aku sudah mengecek kerajaan sebelah. Ini siapa yang ngomong? Badalul Haq. Kerajaan sebelah itu kerajaan Kidul. Segoro Kidul. Aku sudah mengecek kerajaan itu, mereka tidak mau sama sekali berdamai. Maka aku sudah memerintahkan berandal Ilahi ini untuk menyerang mereka. Tunggu dulu, jangan diserang dulu. Tenang dulu. Pelan. Tunggu dulu. Syekh Yusuf, ini gimana? Kamu mau berdamai ya? Tidak. Syekh Yusuf kamu berdamai? Loh, bukan ini rajanya si Bahadur. Oh. Iya. Saya sangat ingin berdamai. Baik. Nah sekarang yang itu yang dari sana siapa namanya tadi? Sang Hyang Baruna. Iya, Sang Hyang Baruna. Oke, Sang Hyang Baruna. Kamu mau berdamai apa tidak? Tidak sama sekali. Ini ada konsekuensinya loh. Kamu akan bumi hanguskan. Aku tidak peduli apa. Oke. Sekarang Badullah perintahkan itu berandai untuk habiskan mereka.